Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat EB, kembali lagi nih sama aku Anggara di program Talk Show Teras EB. Tempat ngobrol paling asik, paling seru dan pastinya paling informatif. Nah, sebelum lanjut nonton, jangan lupa nih untuk Sobat EB semua di rumah untuk make sure follow semua social media kita. Bisa follow kita di Twitter di @visitbanten_id. Follow juga Instagram kita nih di visitbanten.id, fanpage kita di Visit Banten. Dan gak lupa untuk like video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Visit Banten. Aktifin notifikasi buttonnya biar kalian gak ketinggalan sama episode-episode dari kita. Nah, Sobat TB, kali ini kita bakal ngebahas topik yang menarik banget nih. Kita bakal ngebahas ngobrol-ngobrol seputar sumber daya manusia dan juga ekonomi kreatif di Provinsi Banten, khususnya di bidang pariwisata. Dan gak hanya itu, kita juga bakal bahas nih mengenai balawisata. Balawista, apa sih balawista itu? Penasaran? Langsung aja, sudah ada di studio bersama kita Kepala Bidang Pengembangan SDM dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Banten. Itu ada Ibu Hajah Linda Rohyati Fatimah SSOS MSI. Dan juga ada Ketua Balawista Nasional dan juga Provinsi Banten, Kang Ade Ervin. Halo Ibu, halo Kang. Halo. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik ya, alhamdulillah. Sehat Ibu? Sehat, alhamdulillah. Ibu meni cantik pisan. Aduh. Kami juga meni ganteng pisan nih. Aduh, gagah gitu. Kesibukan gimana nih Bu? Sibukan. Aman Bu ya? Aman. Karena Masih? dengan keadaan yang sedang PSBB juga, WFH diterapkan. Masih lancar Bu ya? Masih. KRV juga aman Kang? Masih Sibukan? seperti biasa. Masih aman ya? Masih. Keseharian juga nggak ada Iya, hambatan ya? normali. Alhamdulillah. Nah, oke, kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Ibu, sama Kang Ervin buat Sobat EB di rumah mungkin penasaran banget nih, pengen tahu banget nih Ibu sebagai Kepala Bidang Pengembangan SDM dan Ekonomi Kreatif. Mungkin dimulai dari Ibu ya Bu ya. Ya. Mengenai SDM Bu, pengembangan SDM dan Ekonomi Kreatif. Menurut Ibu nih Bu, perannya seperti apa sih Bu pengembangan SDM dan Ekonomi Kreatif terhadap pariwisata di Provinsi Banten? Baik. Sedikit saya jelaskan ya sambil Oke. bincang-bincang sore yang indah ini. Kebetulan pengembangan SDM dan ekonomi kreatif ini salah satu bidang yang memang baru ada sejak tahun 2017. Oke. Karena sekarang kita di Dinas Pariwisata satu urusan, yaitu di Dinas Pariwisata saja. Yang tadinya ada dua urusan dengan bidang kebudayaan. Fokus daripada tugas pokok fungsinya kita sebagai pengembangan SDM dan ekonomi kreatif adalah fokus memberikan pelatihan, pengembangan potensi dan sumber daya bagi masyarakat di Banten. Tentunya masyarakat ini masyarakat yang berada di sekitar sektor pariwisata. Tidak bisa kami menyentuh di masyarakat secara luas karena memang hanya untuk pelaku-pelaku pariwisata. Jadi peran kami memberikan pelatihan, memberikan pengembangan potensi diri, bahkan memberikan ruang promosi mereka ketika mereka sudah dapat menciptakan hasil karyanya, karena ekonomi kreatif ada sekitar 16 hingga 17 tolok ukur yang bisa diangkat. Oke, berarti fokusnya memang mengembangkan potensi dan juga memberikan platform Bu ya buat para pelaku ekonomi kreatif untuk mempublish lah Bu ya. Betul. Dan mungkin sudah sejauh mana nih Bu untuk pengembangannya itu sendiri dan juga sebagai platform itu sendiri bagi para pelaku ekonomi kreatif? Sejauh ini dari mulai 2016 ya, barangkali 2016 di mana saya memimpin bidang ini. Insya Allah dari mulai kita bisa mengukurnya hanya mengukur dari jumlah personal yang bisa kita latih, atau personal yang sudah dididik oleh kita dan dikembangkan dengan pengembangan di jalurnya masing-masing. Jumlah kalau kita katakan kalau target secara rencana kegiatan yang ditargetkan oleh pemerintah Pemprov Banten, saya ini alhamdulillah sudah melampaui batas karena biasanya dalam 1 tahun saya seharusnya memang cukup merekrut, mengembangkan, memberikan pelatihan 300 orang, tetapi saya kadang hingga 1.300 kami bisa memberikan pelatihan. Itu pun kami memang diberikan dukungan dari Kementerian Pariwisata, ada yang seperti itu. Jadi kalau dikatakan bagaimana sejak adanya pengembangan SDM dan Ekraf ini, saya menyatakan angka grafiknya adalah Menaik, berarti lebih baik Bu ya? Iya, lebih baik meningkat sekarang. Nah untuk cakupan itu sendiri Bu, 1.300 itu apakah akan ada expand lagi, lebih lagi untuk dari bidang SDM dan Ekraf? Wah, lebih. Bisa lebih itu karena 1.300 itu yang memang datanya kami minta dari lembaga-lembaga. Perlu dijelaskan karena memang
SDM ini memberikan ruang kepada seluruh asosiasi atau lembaga atau mitra kepariwisataan. Kami sudah bisa mengukur di mana ada lembaga yang aktif dalam memberikan peranannya tentang sektor pariwisata, atau lembaga yang memang setengah aktif, kami yang tahu, sehingga kami kadang memberikan ruang mendahulukan yang aktif ini yang berjuang mengunggulkan potensi pariwisata. Dan kalau dikatakan berapa banyak, kami banyak sekali. Salah satunya lembaga-lembaga ini yang bahkan sudah eksis di mana-mana, mungkin sudah banyak diketahui. Contohnya Balawista yang sekarang menjadi nasional. Lalu ada juga Himpunan Pramuwisata, lalu ada Kangnong Banten. Kangnong Banten itu salah satu adalah bagian dari lembaga yang kita bina. Lalu ada asosiasi yang lainnya, ada ASPI yang lainnya, banyak sekali. Berarti sudah banyak asosiasi yang sudah dinaungi di atas oleh bidang pengembangan SDM dan Aircraft ya Bu ya? Ya. Oke. Banyak. Nah tadi Ibu sudah sempat menyinggung Bu ya, Balawista. Mungkin saya langsung ke Kang Ervin aja nih. Balawista itu sendiri Kang, mungkin ya Kang ya, banyak nih teman-teman semua Sobat EB di rumah nggak tahu nih apa sih Balawista itu sendiri. Mungkin bisa dijelaskan sedikit nggak Kang, Balawista itu apa? Ya, jadi rekan EB, nah Balawista ini sebuah wadah, sebuah lembaga para pemandu keselamatan wisata. Kalau yang dulu disebut dengan lifeguard, nah sekarang kita sebut dengan nama pemandu keselamatan wisata. Nah itu khusus untuk di Indonesia tentunya. Kalau di luar ini masih menggunakan nama lifeguard atau life saver seperti itu. Nah kita sudah dengan Dinas Pariwisata itu sudah hampir 20 tahun ya, 20 tahun sudah cukup lama sekali. Dan tentunya keberhasilan kita sampai dengan saat ini, nah dari tahun 2016 semenjak Bu Linda menjadi Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya di Dinas Pariwisata Provinsi, kita mencoba hal yang baru, bagaimana caranya Balawista ini menjadi lebih aktif lagi. Dan alhamdulillah saat ini berkat dukungan pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Dinas Pariwisata tentunya SEKU, bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata di Provinsi Banten, saat ini Balawista sudah menjadi Balawista nasional. Jadi kami sudah melatih daerah-daerah yang lain di luar Provinsi Banten, dan akhirnya Balawista sejak tahun 2016 di Provinsi Banten ini dikukuhkan oleh Kementerian Hukum dan HAM menjadi Sekretariat Utama Balawista di tingkat nasional, seperti itu. Berarti sudah menembus tingkat nasional kan ya Balawista? Secara cakupan kita sudah nasional, dan secara ruang lingkup kita sudah internasional. Luar biasa, sudah internasional. Negara di luar Indonesia tentunya kita sudah bekerjasama dengan Dubai, untuk Uni Emiratnya kita sudah bekerjasama dengan Maldives. Kenal kan Maldives itu seperti apa wisatanya kan gitu. Juga kita sudah bekerjasama dengan Korea Utara. Namun memang karena dampak pandemi tahun ini memang belum dapat tersinergi dengan baik. Kami sudah melakukan kerjasama itu sekitar 1 sampai 2 tahun yang lalu. Jadi sudah terjaga. Tinggal mungkin nanti kapan pandemi ini berakhir kita akan lanjutkan kerjasama itu kembali. Berarti koneksi dari Balawista Banten itu sendiri, itu nasional itu sendiri, Indonesia itu sudah mencapai koneksi keluar gitu. Betul, seperti itu. Dan Balawista salah satunya tadi yang disebutkan oleh Bu Kabid, kita adalah lembaga binaan pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata. Dan sampai dengan saat ini mungkin kita satu-satunya Sobat EB yang saat ini kita dilahirkan di Banten, diterima di Indonesia, dan berkarya untuk internasional seperti itu. Dan satu-satunya nih yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata gitu. Luar biasa, harus bangga banget ya jadi masyarakat Banten nih, karena Balawistanya udah sampai nasional, kan internasional gitu kan gerakan. Kita mengucapkan sangat-sangat berterima kasih karena dengan sinergitas yang terjaga ini terjalin dengan baik selama ini. Dan juga bukan hanya itu, namun kita juga sudah banyak menerima kegiatan dan melaksanakan kegiatan melalui bidang sumber daya. Salah satunya tadi yang disampaikan oleh Bu Kami terkait dengan pelatihan. Nah kita juga Balawista di Banten ini sudah sertifikasi loh. Kita sampai memiliki standar kita sendiri. Udah punya personal standar sendiri. Standar. Nah, standar yang digunakan oleh kita itu adalah standar kompetensi kerja nasional Indonesia, dan disusun oleh kami di sini. Luar biasa. Bangga sekali ya. Rekan-rekan Dinas Pariwisata. Berarti support dari SDM sendiri itu sangat luar biasa Bu ya, bidang SDM. Saya bangga, jadi ikut bangga nih Bu. Iya dong. Sebagai masyarakat Banten nih Bu ya. Kita harus bangga. Makanya nanti kalau memang misalkan, karena selama ini mungkin ketika mendengar nama Balawista baru dapat membayangkan apa sih mungkin Balawista dengan kalau selama ini mungkin hanya mengenal saya sebagai tokohnya saja, tidak pernah mengenal saya secara langsung ketika saya memimpin
pasukan di lapangan. Nah, kalau kita mungkin di sini biasanya di ruang kelas-kelas kita kelihatan seperti ini tidak menggunakan atribut di lapangan. Nah, nanti Mas Angga bisa dengan rekan-rekan bisa main ke kawasan-kawasan yang memang ditugasi kita, bertemu langsung dengan sahabat-sahabat Balawista di sana yang wah mereka mungkin berbeda. Keren banget Mas. Kekuatannya. Wah, ketahanannya gitu. Bagaimana ketika saya melakukan materi-materi di kelas memberikan bayangan bahwa Balawista itu kuat. Nah, nanti dapat terlihat di lapangan kuat atau tidaknya kelihatan nanti. Benar banget. Nah, itu berkat pelatihan, berkat pendidikan yang didukung oleh pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pariwisata. Nah, khususnya bidang SDM itu. Standar. Nah, pelatihannya pun standar, sudah memang luar biasa gitu. Seperti itu. Jadi ketahanan bisa dilihat di lapangan. Kecakapannya dan ketangguhannya juga nanti bisa dilihat. Berarti sinergisitasnya luar biasa Bu ya. Iya. Dinas Pariwisata dan juga Balawista ini. Boleh makan saya ingin menambahkan. Iya. Kenapa peran serta pemerintah daerah sekarang bukan lagi seperti peran serta zaman-zaman terdahulu, di mana setiap kegiatan diatur dulu oleh pemerintah, baru digulirkan kepada penerima manfaatnya, apakah itu lembaga ataukah masyarakat. Yang terjadi selama ini kami justru membalikkan apa kebutuhan yang diinginkan dari lembaga, di mana lembaga itu yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, meminta apa kami catat dulu sehingga kami usulkan, dan alhamdulillah ketika itu diizinkan akhirnya sesuai dengan yang diharapkan, bahwa contoh kecil Balawista ini ketika mereka menginginkan pelatihan, mereka akan mengatakan, Ibu pelatihan ini harus sekian jam, Ibu pelatihan ini dengan ketentuan sebagai berikut. Ketentuannya banyak sekali, selagi masih itu masuk ke dalam aturan di kita pemerintahan, kenapa tidak kita turuti. Sehingga memang selama ini alhamdulillah ya Kang ya, kita tidak pernah ada yang sampai tidak terserap. Sekecil apapun kita terserap, karena memang keadaannya kebutuhan itu yang diusulkan dari lembaga kepariwisataan. Langsung itu Bu ya. Jadi kebutuhannya apa? Dinas Pariwisata menjembatani. Lalu terfulfill, jadi langsung terlaksana di lapangan. Karena untuk menjadi bagian daripada Balawista ini sendiri tidak mudah. Banyak hal yang memang harus terpenuhi. Salah satunya adalah pemahaman terkait dengan mampunya seseorang melakukan pertolongan. Itu. Yang kedua juga terkait dengan standarisasi yang memang kita sebutkan tadi sudah disampaikan oleh Bu Kabid. Banyak sekali hal yang termasuk dalam ketentuan itu, dan ketentuan inilah yang memang menjadi berat sebetulnya di pemerintah. Namun dengan kondisi yang sekarang kita berkomunikasi gitu kan, kita terjaga, kita bersinergi dengan Dinas Pariwisata melalui bidang sumber daya. Nah, itu dapat tersinkronisasi akhirnya, yang dulu memang belum pernah. Ya, dulu sampai dengan perubahan SOTK yang baru, hadirnya Bu Kabid dengan rekan-rekan Dinas Pariwisata di jajaran, kalau bisa kita bilang ini Dinas Pariwisata milenial kan, generasi yang memang banyak anak-anak muda di sini memberikan masukan, dan baru bisa kita sinergikan. Nah, materi tadi yang disampaikan oleh Bu Kabid itu yang dulu memang tidak bisa kita laksanakan, sekarang bisa kita laksanakan. Misalkan dengan ketentuan kita harus sekian jam tadi disampaikan. Nah, batasan waktu pelatihan di pemerintah Provinsi Banten kan ada tolak ukur gitu. Udah ada standarnya lah. Tidak bisa melebihi itu, namun karena kita butuhnya harus lebih daripada itu. Kita mencari regulasi yang baik, yang mana nih yang bisa sinkronkan gitu, sehingga kebutuhan untuk mencapai target kemampuan bisa terpenuhi. Nah, dan tidak menyalahi aturan yang ada gitu. Nah, kalau dulu kan susah untuk menyinkronkan itu, kalau tidak ada aja. Nah, sekarang walaupun tidak ada, kita cari solusinya. Kita cari ini di mana nih yang baik nih regulasinya, aturan hukumnya seperti apa. Nah, misalkan ketika melakukan pelatihan Balawista itu kan sebenarnya 58 jam pelajaran. Nah, sementara pemerintah daerah kan paling tidak hanya 28 sampai 38 jam pelajaran. Nah, sisanya kan kita cari gitu kan, bagaimana caranya. Nah, banyak yang akhirnya alhamdulillah sekarang kita bisa tersinergi. Pelatihan Balawista standar harus 5 hari kan gitu. Nah, dengan kondisi fisik yang luar biasa tersiksa dan berat gitu. Berarti memang sangat amat kooperasi dan juga korelasi antara Dinas Pariwisata, bidang SDM dan Balawista itu sangat amat bagus ya. Sangat amat erat. Nah, mungkin nih Mas, buat Kang Ervin nih. Mungkin nih banyak nih sobat EB nih, karena ngedenger Balawista nih kayak keren banget gitu. Mungkin ada nih sobat-sobat EB di rumah nih, mungkin ada yang misalkan saya nih pengen mau jadi Balawista, apakah ada standar khusus kah atau cara khusus kah, seperti apa? Tes-tesnya. Yang pertama tentunya Balawista ini adalah salah satu komponen yang memiliki spesifikasi ya. Jadi kalau rekan-rekan mungkin lebih mengenal, misalkan sekarang tuh lebih kepada tim penyelamat itu kan, tim penyelamat yang memang memiliki otoritas untuk melakukan penyelamatan dan pencarian. Nah, Balawista ini spesifik. Kita
kita bergerak dalam bidang service rescue, jadi pelayanan keselamatan, ya, service rescue gitu. Nah, jadi segala sesuatu yang ada di dalamnya terkait dengan materi, kita identifikasikan seseorang itu harus mampu melakukan pencegahan. Preventif. Nah, preventif gitu kan. Nah, setelah melakukan pencegahan itu masih tetap tidak tersaring, baru kita melakukan pertolongan. Nah, untuk melakukan semua metode ini diperlukan pelatihan yang cukup berat. Salah satunya adalah ketahanan fisik. Nah, ketahanan fisik ini yang luar biasa. Ada 15% wajib militer kita yang memang jarang bisa diikuti gitu kan. Disiplin dengan tempaan memang pembinaan fisik yang berat. Lalu setelah itu juga harus ada tambahan. Nah, mampunya menguasai teknik-teknik di perairan. Nah, seperti kita tahu Indonesia adalah negara kepulauan. Nah, jadi konyol kalau warga negara Indonesia tidak bisa renang kan gitu. Nah, maka kewajiban untuk menjadi bagian daripada Balawisa salah satunya adalah mampu berenang. Nah, kalau tidak mampu berenang, dia memiliki tekad yang kuat, berarti ketika masuk Balawisa akan dilatih menjadi perenang minimal seperti itu. Dan kita klasifikasikan renang ini adalah renang penyelamat. Jadi berenangnya bukan dia berenang sendiri, tapi berenang membawa beban seperti itu. Berenang membawa beban, berenang menyelamatkan orang lain, maka kita istilahkan adalah renangnya Balawisa, renang penyelamat seperti itu. Jadi, nah itu adalah salah satu gitu kan. Di luar itu juga banyak ketentuan yang lain. Bagaimana nanti ketika sudah menjadi bagian daripada Balawisa itu juga harus membawa visi misi kita. Nah, visi misi kita yang pertama adalah membangun negara melalui pariwisata. Nah, itu lanjut. Itu yang menjadi landasan dan menjadi motivasi juga bagaimana caranya pariwisata di seluruh Indonesia ini dapat berkembang. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kabid, Balawisa saat ini di Provinsi Banten menjadi sekretariat utama Balawisa di tingkat nasional, dan itu betul tentunya atas dukungan pemerintah Provinsi Banten mengadvokasi sampai ke pusat hingga akhirnya kita diterima, dan sekarang kami melakukan pelatihan-pelatihan di luar wilayah Provinsi Banten. Hampir seluruh provinsi sudah kami kunjungi dan sudah kami bentuk Balawisa-Balawisa yang ada di sana, dan semua standarnya juga sama. Nah, bahkan mungkin nanti ke depan nih Sobat EB, terutama yang ada di luar Provinsi Banten, mungkin hendak mengetahui terkait dengan Balawisa, silahkan bisa bertanya ke bidang SDM, dan kalau pemain yang setelah dari bidang SDM bisa mampir ke posko-posko kita yang ada di bisa mampir lapangan langsung nanti. ke poskonya ya? Bisa, ada posko-poskonya. Kita ada kantor kita di kawasan Carita, dan itu bisa dikunjungi oleh semua Sobat TB yang ingin tahu terkait dengan kebalawisaan di Banten tentunya. Nah, tuh Sobat TB udah denger kan ya? Berarti bisa langsung datang ke posko atau mungkin bisa langsung lewat bidang SDM Bu ya, untuk menjadi balawisa. Tapi ada persyaratannya, itu ada ketentuan khusus dan juga ada kualifikasinya. Karena memang jadi frontliner nggak mungkin asal-asalan. Dan tentunya Mas Angga kalaupun memang mau bertanya, mau ikut berlatih, dan di sana rekan-rekan kita itu sudah melakukan kegiatan sosial. Jadi bagi seluruh rekan-rekan EB yang di luar Banten atau di Banten sekalipun, bagi yang memang ingin belajar mengaplikasikan teknik-teknik pertolongan ya, terutama pertolongan memang di kawasan pariwisata, silahkan. Nah, dengan rekan-rekan kita itu sudah kita berikan pemahaman seperti itu. Ada kegiatan kita namanya Balawisa Nevers. Jadi Nevers itu adalah balawisa generasi terbaru ya. Jadi anak-anak yang usianya di kisaran remaja itu mereka mau belajar berenang, mau melakukan teknik-teknik pertolongan itu bisa belajar. Nah, dengan hari Sabtu dan Minggu mampir ke posko-posko kita bisa kita ajari seperti itu. Dan itu free ya, untuk semuanya tanpa dipungut biaya. Jadi silahkan datang bertanya, dan nanti kita berikan pengajaran seperti itu. Itu program unggulan kita untuk masa depan. Tentunya kita membangun ya Bu ya, kita membangun fondasi bagaimana ke depan nanti ini masyarakat di Indonesia bisa sadar bahwa keselamatan itu menjadi hak utama bagi setiap warga negara seperti itu. Dan melalui Balawisa kita membangun itu. Benar banget. Nah ini Bu, Kang, ini obrolan kita masih seru banget. Masih banyak banget nih yang pengen saya tanyain, tapi kita tahan dulu. Kita break dulu sejenak setelah yang satu ini. Stay tune Sobat EB.